kita punya 101 puskesmas. Dari 101 puskesmas pun kita mendorong Dinas Kesehatan untuk menaikkan grade dari puskesmas yang sudah punya ruang rawat inap di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor. Tentunya kita meminta kepada Dinas Kesehatan untuk segera berproses. Kondisi geografis di Kabupaten Bogor sehingga sering terjadi bencana, maka ketua kita berikan informasi yang sedalam-dalamnya buat masyarakat. Slogan kita di Kampung Patriot, ide dan gagasan membangun negeri lahir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang, salam sejahtera buat kita semua. Balik kembali bersama Dewan Biru di sini. Alhamdulillah. Saya Dewan Putih. Kesempatan yang baik ini saya bisa berkunjung ke base campnya atau tempatnya Pak Rudi Susmanto. Beliau selaku Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Di samping sebagai Ketua DPRD, beliau juga sebagai Bapilu, Badan Pemenangan Partai Gerindra Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor apa pusat? Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan Pak Rudi hadirnya saya pada petang hari ini bisa memberikan masukan, saran buat seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bogor berkaitan dengan tugas dan fungsi Pak Rudi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Dikala Kabupaten Bogor hari ini dari PLT sudah ditetapkan menjadi bupati, walaupun hanya berjalan 4 bulan mungkin ya. 4 bulan. Sampai Desember 4 bulan, kemudian ke depan nanti ada pejabat. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh kami di lembaga DPRD Kabupaten Bogor, terlebih kepentingan publik, kepentingan masyarakat bisa terakomodir nanti minimal di 2024. Alhamdulillah Pak Ketua ya, hari ini kita lagi pembahasan KUA PPAS tahun 2024. Nanti kita bisa minta keterangan, penjelasan berbagai macam, baik itu tugas dan fungsi DPRD sebagai mitra kerja, partner kerja di dalam pemerintahan Kabupaten Bogor bersama-sama eksekutif, sehingga nanti bukan hanya kita yang mengetahui di lembaga ini berkaitan dengan postur APBD Kabupaten Bogor, tapi bagaimana masyarakat luas dengan momen hari ini bisa sedikit mengetahui tentang seluk-beluk di DPRD, bagaimana nanti kepentingan masyarakat diusahakan oleh lembaga tersebut sebagai agregasi kebutuhan publik. Untuk itu kami hari ini mengunjungi Pak Rudi sebagai ketua. Kalau nggak salah ini disebutnya Kampung Patriot. Kampung Patriot, tempat konsolidasinya Pak Rudi. Kandang domba. Iya, kandang domba, kandang sapi ada, semua di sini ada gitu. Termasuk ide-ide yang akan membuat perubahan nanti ke depan buat Kabupaten Bogor. Maka Pak Rudi, kita bincang-bincang santai berkaitan dengan kegiatan kita di DPRD, bagaimana peranan kita untuk seluruh lapisan masyarakat. Mangga Pak Rudi. Nun, Kang Irman ini senior politik saya di DPRD Kabupaten Bogor, sudah memasuki 4 periode. Insya Allah, amin. Saya baru mau masuk periode kedua. Ya. Nah, tentunya kalau bicara pengalaman terkait membangun Kabupaten Bogor, beliau lebih jauh, lebih lama jam terbangnya dibanding saya. Tapi tentunya kita sebentar lagi memasuki tahun 2024, di mana tahun 2024 Kabupaten Bogor tanpa visi dan misi kepala daerah. Karena kepala daerah yang sebelumnya dijabat oleh Ibu Ade Yasin dan Haji Iwan Setiawan berakhir masa jabatannya di bulan Desember tahun 2023. Tentu perjalanan yang cukup panjang dijalani oleh Bu Ade dan Bapak Haji Iwan Setiawan sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Banyak tantangan, banyak cobaan memang yang ada di Kabupaten Bogor, tentunya karena kebersamaan kita bersama-sama
antara eksekutif dengan lembaga perwakilan rakyat daerah, pemerintahan masih tetap berjalan dengan baik, kondusivitas masih bisa terbangun dengan baik. Kita memasuki tahun 2024, seperti dikatakan Kang Irman tadi, kita sedang membahas kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024. Ini tahapan sebelum kita membahas APBD murni 2024. Tentunya dalam APBD murni 2024, karena 2024 tanpa visi dan misi kepala daerah, kita pun berupaya semaksimal kemampuan kita bersama, bukan hanya eksekutif dan lembaga perwakilan rakyat daerah, tapi kita pun menerima, kita mencari informasi, mencari keinginan atau kehendak kebutuhan yang dikehendaki masyarakat Kabupaten Bogor agar dapat dianggarkan, dapat terprogramkan, dan dapat direalisasikan di tahun anggaran 2020. Khususnya kebutuhan yang prioritas ya, prioritas. Yang prioritas tentunya dari sisi pendidikan, Ya. dari sisi kesehatan, dari sisi sosial ekonomi masyarakat. Kita ingin bagaimana APBD yang kita tetapkan bersama-sama adalah betul-betul suatu produk bersama antara eksekutif dan lembaga perwakilan rakyat daerah, yang mana DPRD merupakan representasi masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi kita pun membahas APBD 2024 bukan serta-merta subjektivitas dari kita. Betul. Tapi adalah betul-betul kita harus objektif bahwa tujuan APBD disahkan, bagaimana caranya APBD tersebut dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Kang Irman sudah hadir di Kampung Patriot. Ya. Jadi slogan kita di Kampung Patriot, ide dan gagasan membangun negeri lahir di sini. Walaupun isinya cuma kandang domba, kandang sapi, tapi kita memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar, sama-sama bahu-membahu membangun Kabupaten Bogor untuk membangun Indonesia. Ini lokasinya di mana ini, Pak Ketua ini? Mungkin banyak yang belum tahu ini lokasi Kampung Patriot itu di mana tepatnya. Lokasinya kita sepertinya memang ada di kampung, ada cukup jauh, padahal kita ada di Kelurahan Ciriung, di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, yang mana lokasi ini ada kandang domba, lalu ada peternakan sapi, ada tempat berkuda, dan di sebelahnya ada lapangan golf Jagorawi. Iya, iya. Yang lebih inti Kampung Patriot ini adalah tadi ide dan gagasan. Minimal ide dan gagasan yang hadir di sini itu, yang ada di sini itu bisa membangun Kabupaten Bogor, betul-betul Kabupaten Bogor termaju di Indonesia. Ya. Bukan begitu Ketua? Insya Allah. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan Ketua, ide Ketua ya kan bisa dituangkan bukan hanya di lembaga legislatif nanti ke depannya. Bagaimana kita bisa bersinergi legislatif dengan eksekutif ya. Berbicara berkaitan dengan RPJMD ya, RPJMD 5 tahunan 2018-2023 di Desember akan berakhir. Tadi sampaikan di 2024 tanpa visi dan misi. Tentunya banyak capaian-capaian atau yang belum tercapai di dalam RPJMD tadi, baik melalui program SKPD ya, terus kemudian kegiatan dan subkegiatannya pasti masih banyak yang belum bisa direalisasikan. Kami ingin mengetahui lebih jauh bagaimana indikator kinerja bupati, indikator kinerja SKPD. Masih banyak juga Ketua ya, termasuk tadi bidang pendidikan, banyak sekolahan yang memang sudah tidak layak atau tidak layak sebagai lembaga pendidikan atau sarana pendidikan. Ini yang perlu juga ditekankan nanti di dalam postur APBD ke depan untuk tahun 2024. Mudah-mudahan di pembahasan KUAPPAS lantas nanti RAPBD 2024 bisa lebih berpihak tadi kepada program wajib, yaitu pendidikan, kesehatan. Untuk itu juga kami ingin minta penjelasan yang lebih detail dari Pak Ketua DPRD berkaitan dengan KUAPPAS gitu. Kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara untuk tahun 2024 ya. Baik itu pendidikan, kesehatan, lantas ada juga untuk ekonominya, terus infrastruktur kan itu. Itu juga ingin minta penjelasan atau perlu disampaikan oleh Ketua
berkaitan dengan bincang-bincang atau obrolan santai kita hari ini. Mangga. Ya, baik. Memang dalam kita di tahun 2023 kita memang berupaya bersama-sama untuk menyelesaikan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang mana visi dan misi kepala daerah Ibu Ade Yasin, Haji Iwan Setiawan, targetnya adalah harus selesai di bulan Desember 2023. Nah, tetapi kita pun melihat bahwa Bogor ini masih panjang. Bogor ini harus terbangun, Bogor harus maju, dan tentunya dalam kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024, kita ada beberapa hal yang menjadikan salah satu fokus untuk kita selesaikan bersama-sama. Salah satunya di bidang kesehatan. Ada sebuah cita-cita mulia dari kepala daerah ingin memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat di wilayah Bogor Utara, yaitu RSUD Bogor Utara atau RSUD Parung. Tahapan hari ini baru terbangun untuk klinik Parung. Nah, tapi tentunya di 2024 adalah tanggung jawab kita bersama supaya pelayanan kepada masyarakat dalam hal atau dalam bidang kesehatan tidak terganggu dan bisa berjalan cukup optimal, cukup maksimal. Kita pun harus memprioritaskan, salah satunya adalah menuntaskan Rumah Sakit Umum Daerah Bogor Utara. Itu dari sisi kesehatan. Dari sisi kita melihat di sektor wilayah barat Kabupaten Bogor, kita pun ada di tahun 2020 Bogor, tepatnya di tanggal 1 Januari 2020 kita diterpa bencana banjir tanah longsor. Tepatnya di Kecamatan Sukajaya dan di beberapa kecamatan lainnya, ada Cikudak dan kecamatan yang lain di wilayah timur juga ada. Hari ini kondisinya adalah kita menyelesaikan hunian tetap buat para pengungsi. Walaupun belum selesai sepenuhnya di tahun 2023, tapi ini merupakan tanggung jawab kita bersama melanjutkan pembangunan 2024. Hunian tetap bagi seluruh pengungsi yang ada di wilayah barat maupun wilayah timur harus selesai 100%. Kedua, fasilitas-fasilitas pendidikan di daerah-daerah wilayah bencana yang pada saat itu terdampak bencana, itu pun menjadi tanggung jawab kita bersama harus tuntas di 2024, karena 2024 adalah akhir masa jabatan DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024. Mudah-mudahan postur APBD 2024 ada mengarah kepada kebijakannya, ada mengarah kepada RSUD Parung, Ketua. Perlu juga disampaikan, soalnya ini di seluruh lapisan masyarakat, khususnya stakeholder yang ada di bawah itu bertanya-tanya, ini rumah sakit apa klinik? Kan masyarakat tidak paham gitu. Kalau kita kan sudah minta penjelasan kepada Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan RSUD itu apa aja sih fasilitas atau kualifikasinya, kan begitu. Kenapa dinamakan klinik kan gitu. Mudah-mudahan di tahun 2024 APBD-nya bisa mengarah kepada RSUD Parung. Satu. Yang kedua tadi berkaitan dengan kondisi geografis di Kabupaten Bogor, sehingga sering terjadi bencana khususnya di wilayah Bogor Barat gitu. Kecamatan Sukajaya kalau tidak salah Ketua, ada kurang lebih 3 sekolahan yang sampai hari ini belum dilakukan perbaikan oleh Dinas Pendidikan. Ini juga menjadi perhatian Kepala Dinas Pendidikan, jadi jangan sampai Kabid dan Kasihnya itu hanya duduk-duduk tapi tidak pernah action dan tidak pernah melihat kondisi ke bawah. Bagaimana pendidikan atau kegiatan belajar mengajar di sana itu bisa terlaksana dengan baik dikala sarana dan prasarannya tidak tersedia, begitu Ketua. Maka Ketua kita berikan informasi yang sedalam-dalamnya buat masyarakat supaya apa yang dilakukan oleh lembaga di DPR itu, lembaga kita itu betul-betul memang tujuannya untuk masyarakat. Kita punya fasilitas kesehatan, kita punya pertama RSUD Cibinong, rujukan regional Jawa Barat. Lalu ada RSUD Ciawi, ada di wilayah barat ada RSUD Luliang, di wilayah timur ada RSUD Cilengsi. Nah, kami sangat berharap kita mendorong bersama-sama seharusnya 2023 sudah terbangun, sudah beroperasi yang namanya Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Nah, tapi tentunya memang tahapan proses harus kita jalani, kita lalui. Kemarin pada saat pembahasan KUA PPAS 2024 bersama Dinas Kesehatan,
tahapan yang paling mendasar adalah kita meminta kepada Dinas Kesehatan segera usulkan payung hukum yang ini, yaitu draft terkait pendirian rumah sakit umum daerah tipe D dulu. Ya. Nah, jadi kita membangun sebuah komunikasi dengan Dinas Kesehatan agar draft perancangan pembangunan RSUD Parung supaya peraturan daerahnya kita bahas bersama-sama, kita sahkan sebagai payung hukum pendirian rumah sakit tersebut. Makanya kenapa hari ini judulnya adalah Klinik Parung, salah satunya adalah peraturan daerah. Kita akan segera bahas bersama-sama antara pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas Kesehatan dan kita DPRD Kabupaten Bogor. Yang kedua, tentunya selain infrastruktur yang harus dipersiapkan dari tahapan klinik menjadi rumah sakit, yang betul-betul harus disiapkan hari ini adalah sumber daya manusia. Nah, tentunya kita meminta kepada Dinas Kesehatan untuk segera berproses, cari dokter-dokter spesialis yang terbaik, cari beberapa perawat-perawat yang terbaik, agar pelayanan kesehatan khususnya di wilayah utara RSUD Parung atau kemarin kita menyebutnya RSUD Bogor Utara dapat segera beroperasi maksimal dan dapat melayani masyarakat khususnya di wilayah Bogor Utara dalam hal kesehatan dapat dilayani dengan maksimal. Tapi kita pun memiliki sebuah beberapa potensi di Kabupaten Bogor. Kita punya 101 puskesmas. Dari 101 puskesmas pun kita mendorong Dinas Kesehatan untuk menaikkan grade dari puskesmas yang sudah punya ruang rawat inap di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor. Karena tadi memang tantangannya juga ya. Tantangannya memang cukup besar melihat kondisi geografis luas wilayah, lalu jumlah penduduk yang hampir 6 juta jiwa. Kita ingin beberapa RSUD yang sudah punya klinik rawat inap, sudah BLUD, ditingkatkan kelasnya menjadi RSUD tipe D. Betul. Jadi kita bicara investasi, bicara pembiayaan dari APBD, nilai pembiayaannya pun tidak terlalu tinggi karena infrastrukturnya sudah ada, SDM-nya sudah ada, kita tinggal tingkatkan. Nah, bicara dari sisi pendidikan, investasi terbaik hari ini adalah investasi sumber daya manusia. Jadi kalau kita ingin berinvestasi sumber daya manusia yang baik untuk generasi penerus bangsa yang berangkat dari Kabupaten Bogor, bukan hanya melihat dari sisi ada 3 sekolah dasar negeri di wilayah Bogor Barat di Kecamatan Sukajaya yang pada saat itu terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Hal tersebut harus segera terrealisasi pembangunan rehabilitasinya agar di 2024 tuntas. Ya. Lalu yang kedua, dengan adanya kebijakan sistem pendidikan dari pemerintah pusat yang menerapkan sistem zonasi, Dinas Pendidikan pun harus segera membuat sebuah kajian wilayah mana di Kabupaten Bogor, wilayah kecamatan, kelurahan atau desa yang belum memiliki sekolah dasar negeri ataupun sekolah menengah pertama SMP negeri. Sehingga pada saat pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan sistem zonasi dalam dunia pendidikan, penerimaan siswa baru, masyarakat betul-betul di tingkat masing-masing kecamatan sudah memiliki infrastruktur pendidikan yang memadai ya. Bogor yang memadai di Kabupaten Bogor. Ya, itu mungkin yang bisa kita cermati berkaitan dengan RSUD Parung. Tadi sudah sangat gamblang dijelaskan. Memang mekanismenya seperti itu. Yang paling pertama disampaikan oleh ketua tadi berkaitan dengan regulasi. Regulasi itu yang utama merupakan bagian daripada payung hukum sehingga apapun yang akan dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor itu sesuai dengan aturan yang jelas kan begitu. Itu. Kemudian tadi berkaitan sarana pendidikan khususnya ya keluhan masyarakat yang ada di Kecamatan Sukajaya. Bukan hanya pendidikan yang sekarang lagi selalu bertanya-tanya itu masyarakat berkaitan dengan huntap. Berkaitan dengan huntap, sudah sejauh mana huntap direalisasikan di beberapa desa Bogor Barat, beberapa kecamatan di Bogor Barat yang memang kena dampak bencana longsor dan banjir pada waktu itu. Sehingga memang pemerintah daerah betul-betul apa yang diinginkan oleh masyarakat melalui kami di DPRD bisa selaras dijalankan dan dikerjakan dengan baik oleh
dinas yang ada di Kabupaten Bogor, khususnya DPKPP kalau nggak saya ketua ya, DPKPP. Nah, hari ini Huntap itu sudah terrealisasi berapa hunian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang kena dampak longsor tadi ketua? Ya. Di APBD tahun 2023 yang berjalan saat ini hingga APBD perubahan, kita mentargetkan terbangun 2.500 hunian tetap. 2.500. Nah, itu ada di wilayah Bogor Barat di beberapa desa. Tapi hal tersebut walaupun sudah cukup banyak yang dibangun, belum menyelesaikan 100%. Nah, kami tetap berupaya memprioritaskan anggaran APBD 2024 harus tuntas terkait hunian tetap bagi para korban bencana banjir dan tanah longsor yang sudah sekian tahun tinggal di hunian sementara. Iya. Ya, ingin juga mungkin ketua saya bincang-bincang ngobrol-ngobrol tentang kepemudaan, khususnya dunia olahraga nih. Ya. Gitu. Alhamdulillah hari ini di Kabupaten Bogor KONI pun sudah mempunyai pengurus yang baru nih. Nah, harapan-harapan ataupun masukan-masukan yang bisa disampaikan oleh ketua itu berkaitan dengan olahraga di Kabupaten Bogor. Tentunya olahraga di Kabupaten Bogor sangat punya potensi, baik sumber daya manusianya maupun sarana prasarana yang yang diberikan oleh pemerintah daerah. Ada kawasan Pakansari, ada GOM, ada stadion mini, itu yang harus dimanfaatkan. Nah, ada nggak kiat-kiat atau masukan buat khususnya pengurus KONI dan Dispora itu berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan olahraga di Kabupaten Bogor? Kita menginginkan bagaimana atlet-atlet lokal, atlet-atlet Kabupaten Bogor itu bisa berjaya, gitu, bisa memberikan kontribusi prestasi, gitu, baik di tingkat Jawa Barat, tingkat nasional, terlebih di tingkat internasional. Seperti apa ketua kira-kira? Ya, bicara SDM anak muda Kabupaten Bogor yang punya potensi dalam hal olahraga cukup banyak, dan saya pun mengapresiasi hari ini KONI diisi oleh tenaga-tenaga baru. KONI diisi oleh semangat-semangat baru. Nah, tentunya kita melihat potensi sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bogor dari beberapa cabang olahraga. Kita menorehkan beberapa prestasi yang cukup baik dalam kancah tingkat provinsi Jawa Barat maupun tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Dan di Kabupaten Bogor sendiri ada home base tim nasional polo berkuda Indonesia. Ada yang di Kecamatan Cibinong di Kabupaten Bogor, namanya Nusantara Polo Club. Salah satu atlet yang telah menorehkan prestasi sebagai juara polo berkuda di Asia, juara 1. Di Asia ya? Asia. Nah, kita pun melihat Kabupaten Bogor bahwa potensinya cukup luar biasa dan dukungan dari pemerintah juga cukup mendukung, sangat mendukung. Hal ini terlihat dengan pertama kita punya stadion olahraga yang bertaraf internasional. Lalu kedua, pemerintah Kabupaten Bogor hampir setiap tahun membangun gelanggang olahraga mini, membangun stadion mini agar bisa dinikmati, digunakan, dan salah satunya adalah untuk pelatihan beberapa atlet yang ada di Kabupaten Bogor. Dan ada beberapa infrastruktur, fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Nah, tentunya hal ini pada saat infrastruktur kita sudah siap tapi diartikan bahwa kita ke depan pun harus mengikuti dinamika perkembangan zaman. Betul. Walaupun infrastrukturnya sudah baik, berarti ke depan harus dibangun lebih baik lagi. Nah, berarti harus diimbangi apa? Kita harus punya pelatih-pelatih yang terbaik. Pelatihan untuk para atlet juga harus ada. Yang keduanya, pembibitan atlet, pencarian bakat dari 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan harus mulai terus berjalan, kaderisasi harus ada. Jadi jangan sampai hari ini atletnya sudah baik, kita tidak punya kader-kader penerus. Jadi kaderisasinya harus betul-betul dijalankan, dan pendiri-pendiri bangsa kita sudah menyampaikan bahwa mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pada saat anak-anak muda kita disalurkan kepada hal-hal yang bersifat positif, salah satunya dalam dunia olahraga, akhirnya anak-anak muda kita dapat menyalurkan bakat
minat dan kreativitas yang dimilikinya untuk membangun Kabupaten Bogor, membangun bangsa Indonesia dalam kancah olahraga internasional. Iya, iya. Jadi tadi disampaikan oleh Ketua kaderisasi, regenerasi, pembinaan anak-anak muda, anak-anak milenial, generasi Z hari ini ya kan, untuk biar lebih semangat, sportif di dalam berprestasi di kancah keolahragaan. Mudah-mudahan apa tadi yang diutarakan itu bisa menjadi motivasi buat generasi muda dengan potensi yang ada, baik itu sumber daya manusianya ataupun sarana dan prasarana yang tersedia di Kabupaten Bogor. Nah, berkaitan dengan kaderisasi pembinaan ketua, kan kita setiap kecamatan sudah ada gedung olahraga masyarakat, stadion mini kan gitu. Nah, banyak juga yang menginginkan, baik itu masyarakat, terus rekan-rekan di kecamatan, termasuk rekan-rekan KONI yang di bawahnya ada struktur KOK, menginginkan bagaimana sih GOM atau stadion mini itu dikelola oleh mereka gitu. Ya. Apakah regulasinya harus kita buat dulu atau melalui Perbub atau Perda ya kan, sehingga tidak menyalahi aturan. Kenapa? Karena berkaitan nanti ke depannya pemeliharaannya kan harus ada. Betul nggak? Betul. Kalau pemeliharaan berarti kan butuh anggaran. Betul. Nah, anggarannya itu dari mana nanti kan begitu. Kalau diserahkan ke kecamatan atau KOK, mampu tidak mereka itu mengelola, menjaga gitu fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Tentunya kita juga cukup mendukung bahwa beberapa fasilitas olahraga di tingkat kecamatan yang hari ini pemeliharaannya pintukan di Dinas Pemuda dan Olahraga, kita ingin di pemeliharaannya berubah atau berpindah ke kecamatan masing-masing. Pada saat berpindah ke kecamatan masing-masing, bagaimana nanti sistem pemeliharaan dan perawatannya? Tentunya pada saat payung hukumnya sudah ada, peraturan daerah maupun peraturan bupatinya, beberapa gelanggang olahraga atau fasilitas olahraga yang ada, bupati, wakil bupati dari awal menyampaikan bahwa yang namanya Bogor Sehat salah satunya, ada Bogor di program-program Prakarsa beliau, beberapa stadion mini, gelanggang olahraga mini, pada saat diserahkan ke komite olahraga kecamatan, biaya atau anggaran pemeliharaan yang tadinya terpusat hanya di Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dialihkan di tingkat kecamatan. Kedua, apabila ada payung hukum, maka fasilitas olahraga pun dapat menarik retribusi. Tetapi amanah tujuan kita bersama dari awal membangun gelanggang olahraga mini, stadion mini, tujuannya adalah agar warga masyarakat di Kabupaten Bogor dapat menggunakan fasilitas olahraga secara gratis. Kan bukan hanya buat olahraga, bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Hal sederhana saja, beberapa fasilitas olahraga yang dikelola oleh swasta, contoh lapangan futsal, lapangan mini soccer, itu pun dikelola swasta, dikelola pribadi, dapat menghidupi tempat usahanya. Betul. Apalagi ini fasilitas yang dibangun oleh pemerintah, yang mana anggarannya cukup besar, dan tentunya yang terpenting adalah masyarakat dapat menggunakan secara optimal, secara baik, dan mudah-mudahan dapat menggunakan secara gratis. Apabila hal itu terrealisasi, maka betul-betul pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Betul, Ketua. Itu keinginan seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang terakhir tadi berkaitan dengan keolahragaan di Kabupaten Bogor. Sangat dinanti-nanti hal seperti ini yang disampaikan oleh Ketua itu oleh rekan-rekan cabur, khususnya yang ada di Kabupaten Bogor yang di bawah naungan KONI. Kenapa? Karena memang banyak rekan-rekan cabur yang mengeluhkan fasilitasnya. Satu, yang kedua, bagaimana mereka itu menumbuhkan atau memberikan motivasi kepada generasi muda supaya mau berolahraga, khususnya olahraga prestasi. Bukan hanya untuk prestasi olahraganya, tapi prestasi olahraga itu bisa menunjang kepada dunia pendidikan anak-anak juga, Ketua ya. Dengan melalui Japresnya itu sangat dibutuhkan hari ini. Baik itu mau masuk SMP, masuk SMA, terlebih ke perguruan tinggi. Semua yang tadi saya bicarakan, semua yang tadi disampaikan dan dijelaskan oleh Ketua DPRD Pak Rudi Susmanto bisa menjadi
masukan bagi seluruh lapisan masyarakat, bisa memberikan motivasi ide-ide tadi yang disampaikan. Ke depannya Kabupaten Bogor di semua lini bisa ada perubahan, bisa mengarah kepada Kabupaten Bogor yang lebih maju dan bermartabat nanti ke depannya. Itu yang bisa kami sampaikan di dalam perbincangan sore. Saya nambahin dikit sebelum Oke, boleh nanti Ya. sebelum nanti kami closing, mungkin ada statement akhir atau closing ceremony ya, sekaligus ya. statementnya. Jadi saya terima kasih senior politik saya Kang Irman Nur Cahyan dari fraksi Partai Demokrat. Hari ini akan berkontestasi kembali dalam kontestasi pemilu legislatif DPRD Kabupaten Bogor daerah pemilihan 6. Kalau beliau ini udah masuk 4 periode, berarti memang menjalankan amanah mandat masyarakat yang cukup baik, cukup luar biasa. Tiap periode dipilih terus. Nah, tapi kami berpesan, kami berangkat dari DPRD Kabupaten Bogor, Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, representasi masyarakat Kabupaten Bogor. Hari ini kita sudah masuki tahapan tahun politik. 14 Februari 2024 adalah Pesta Demokrasi Rakyat Indonesia. Hari ini tanggal bulan Oktober tahun 2023. Kontestasi Pilpres pertama ada salah satu calon tokoh yang hebat, tokoh bangsa namanya Pak Ganjar Pranowo. Orang hebat, orang pintar, orang cerdas. Yang kedua ada juga orang hebat, tokoh bangsa namanya Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang ketiga ada tokoh nasionalis, patriot, tokoh bangsa namanya Pak Prabowo Subianto. Hari ini dalam kontestasi pemilu presiden 2024 bukan perang antara Pak Ganjar, bukan perang dengan Pak Anies, bukan perang dengan Pak Prabowo Subianto. Ini hanya adu ide dan gagasan untuk membangun negeri. Iya. Mari jaga kondusivitas Pilpres bersama-sama, jaga kondusivitas pemilu bersama-sama. Orang Bogor pasti ingin damai, sejuk, karena kita berharap ke depan Bogor akan maju, adil, makmur, dan rakyatnya sejahtera. Mungkin itu Pak Irman, terima kasih. Itu wejangan yang sangat luar biasa. Itulah ide atau bahasa atau yang keluar dari hati seorang tokoh publik, tokoh masyarakat Kabupaten Bogor yang tidak hanya sekedar mementingkan kepentingan partainya, kelompoknya, golongannya, bahkan pribadinya. Tapi bagaimana kita semua bisa menciptakan di dalam pesta nanti itu dengan tertib, damai, dan sejahtera. Itu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua, Pak Ketua ya, Amin. selalu diberikan kesehatan, mendapatkan berkah. Ketua juga bisa melanjutkan perjuangan Ketua, khususnya di lembaga DPD yang terakhir nanti kita di 2024. Betul. Kita ikut lagi berjuang. Mudah-mudahan Ketua juga bisa lebih membangun Kabupaten Bogor ke depannya. Itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dewan Biru.